Pernahkah Anda masuk ke sebuah supermarket raksasa dengan niat yang sangat sederhana, hanya untuk membeli satu karton telur dan sekotak susu segar, namun saat keluar Anda menyadari bahwa Anda sedang mendorong satu troli penuh berisi puluhan barang-barang yang sebenarnya sama sekali tidak Anda butuhkan? Jangan merasa bersalah terlebih dahulu, karena Anda sama sekali tidak sendirian dalam fenomena ini. Anda baru saja masuk dan terperangkap ke dalam sebuah jebakan psikologis senilai miliaran dolar yang dirancang dengan sangat brilian oleh para ahli strategi pemasaran dan arsitektur perilaku. Ini bukanlah sebuah kebetulan yang tidak disengaja, melainkan sebuah sistem labilen komersial yang sudah dikalkulasi secara presisi tingkat tinggi oleh perusahaan-perusahaan retail raksasa untuk memanipulasi pikiran bawah sadar Anda sejak langkah pertama Anda melewati pintu otomatis mereka. Selamat datang di dunia gelap namun memukau dari psikologi retail modern, di mana setiap jengkal ruang lantai dioptimalkan untuk mengeruk keuntungan maksimal. Di balik rak-rak yang tertata rapi dan lampu-lampu LED yang terang benderang, terdapat sebuah mesin uang raksasa yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan analisis perilaku dan kelemahan kognitif manusia. Raksasa retail global seperti Walmart dan Carrefour tidak hanya bersaing dalam menjual barang kebutuhan pokok. Mereka secara aktif merancang dan menjual pengalaman psikologis ilusif yang diciptakan khusus untuk melumpuhkan logika belanja mandiri Anda. Perusahaan-perusahaan bernilai triliunan rupiah ini secara rutin mempekerjakan tim elit yang terdiri dari arsitek ruang, psikolog perilaku, dan analis data besar yang bekerja sama merancang tata letak toko dengan satu tujuan utama, yaitu memperpanjang durasi dan rute perjalanan Anda di dalam toko sejauh dan selama mungkin. Pertanyaan terbesarnya yang sering muncul di benak kita adalah, kenapa produk harian seperti susu dan telur hampir selalu diposisikan di ujung paling belakang sebuah supermarket? Fenomena manipulasi tata ruang dan pengendalian pikiran bawah sadar ini secara ilmiah dan akademis dikenal luas dengan sebutan Gruen Effect atau efek Gruen. Nama fenomena ini secara historis diambil dari nama Victor Gruen, seorang arsitek visioner perintis kelahiran Austria yang terkenal karena merancang dan mendesain pusat perbelanjaan tertutup modern pertama di wilayah Amerika Serikat pada era tahun 1950-an. Gruen pada awalnya memiliki visi idealis dan bermimpi menciptakan sebuah ruang komunal yang nyaman dan tertutup bagi masyarakat perkotaan. Sebuah tempat utopis di mana orang-orang bisa bersosialisasi dan berbelanja dengan aman dari cuaca ekstrim. Namun ironisnya, desain ruang revolusionernya ini pada akhirnya justru dieksploitasi dan disempurnakan oleh korporasi retail modern untuk menciptakan sebuah lingkungan artifisial yang dengan sengaja membuat konsumen merasa sedikit kehilangan arah, kebingungan, dan kewalahan. Lalu, apa sebenarnya mekanisme neurologis yang terjadi pada otak Anda saat jebakan psikologis Gruen Effect ini mulai bekerja dan mengambil alih kendali? Ketika Anda melangkah masuk ke dalam ekosistem supermarket besar, tata letak lorong yang kompleks, pencahayaan buatan yang konstan menyinari mata, dan stimulasi visual warna-warni yang bertubi-tubi, secara perlahan namun pasti mulai mematikan fungsi analitis dari korteks prefrontal di otak Anda. Perlahan tapi pasti, niat awal Anda yang sangat spesifik dan rasional untuk sekadar membeli satu atau dua barang esensial mulai menguap terbawa suasana, digantikan secara paksa oleh dorongan impulsif yang menggebu-gebu untuk membeli apapun yang terlihat menarik secara visual. Otak Anda secara otomatis berpindah mode dari kondisi berbelanja logis menjadi mode eksplorasi emosional yang reaktif, menjadikan Anda target empuk bagi berbagai strategi pemasaran silang. Mari kita bedah anatomi kompleks dari jebakan retail psikologis ini dari titik paling awal, tepat di mana pengalaman belanja Anda dimulai. Fase pertama dari manipulasi spasial ini diaktifkan secara instan saat Anda menginjakkan kaki melewati pintu masuk otomatis, tepat di area strategis yang oleh para arsitek dan ahli tata letak retail disebut sebagai decompression zone atau zona dekompresi. Ini adalah area transisi beberapa meter di bagian depan toko yang sengaja dikosongkan dan dibiarkan sangat luas. Dirancang secara khusus agar Anda secara fisik dan mental terpaksa melambat setelah sibuk bergegas dari area tempat parkir yang penuh tekanan. Di area magis ini, intensitas pencahayaan biasanya mulai berubah drastis menjadi lebih hangat, suhu udara pendingin disesuaikan untuk kenyamanan maksimal, dan bahkan tekstur lantai didesain khusus untuk memberikan gesekan yang memperlambat langkah tergesa-gesa Anda. Setelah ritme berjalan Anda berhasil diperlambat di zona dekompresi tersebut,
Supermarket dengan sigap segera menyambut Anda dengan serangan sensorik tingkat tinggi yang sangat memikat insting purba manusia. Pernahkah Anda menyadari bahwa area buah-buahan cerah, sayuran hijau segar, atau toko roti yang mengeluarkan aroma manis hampir selalu ditempatkan secara strategis di bagian paling depan pintu masuk? Ini sama sekali bukanlah sebuah kebetulan tata letak semata. Warna-warni alami yang sangat cerah dari deretan buah apel yang mengkilap dan aroma ragi dari roti yang baru selesai dipanggang secara instan memicu lonjakan produksi respons dopamin di dalam sistem saraf otak Anda. Hal krusial ini secara sengaja menciptakan ilusi kesegaran absolut dan kesehatan paripurna yang membuat Anda merasa sangat baik, aman, dan memelihara persepsi super positif terhadap seluruh ekosistem produk di dalam toko tersebut. Begitu suasana hati dan kondisi psikologis Anda sudah terkondisikan dengan sangat sempurna di area depan, supermarket mulai menerapkan strategi mematikan berikutnya, yaitu navigasi labirin. Perhatikan dengan saksama bagaimana lorong-lorong rak yang menjulang tinggi dibuat begitu panjang tanpa menyediakan satupun jalur potong atau jalan pintas di tengahnya. Anda secara harfiah dipaksa untuk berjalan menyusuri keseluruhan rak dari ujung awal ke ujung akhir, hanya untuk sekadar berpindah ke blok kategori berikutnya. Para ahli marketing perilaku retail menyebut pola pergerakan paksa ini sebagai pola bumerang. Setiap kali Anda mencoba memutar otak mencari jalan keluar yang efisien atau mencari produk kebutuhan pokok harian Anda akan terus-menerus dihadapkan pada barisan produk-produk dengan margin keuntungan tinggi, seperti camilan impor premium, kosmetik mewah, atau peralatan rumah tangga eksklusif yang ditata dengan sangat estetis. Perlu Anda ketahui bahwa tidak hanya persoalan tata letak lantai raksasa, posisi akurat dari setiap individu barang di rak pajangan juga merupakan hasil akhir dari perhitungan algoritma superkomputer dan analisis data perilaku yang sangat mendalam. Terdapat sebuah mantra sakti yang sangat dihormati di dunia bisnis retail global, yaitu istilah eye level is buy level, yang secara sederhana berarti produk yang diletakkan sejajar dengan pandangan mata alami Anda adalah produk yang dipatok dengan harga paling mahal dan paling menguntungkan secara finansial bagi supermarket. Berbagai merek multinasional yang besar bersedia membayar biaya premium penyewaan ruang yang sangat luar biasa mahal kepada pihak manajemen supermarket hanya agar kemasan produk andalan mereka dapat ditempatkan di rak emas setinggi mata orang dewasa. Lebih menakjubkannya lagi, bentuk manipulasi ruang bawah sadar ini sama sekali tidak berhenti pada rangsangan visual saja. Raksasa bisnis global secara intensif menggunakan gelombang audio seperti musik latar dan ritme ketukan, sebagai alat pengendali kecepatan belanja Anda secara kasat mata. Pernahkah Anda sejenak menyadari bahwa alunan musik yang selalu diputar berulang-ulang di dalam supermarket besar hampir selalu merupakan jenis musik instrumental bertempo sangat lambat atau lagu-lagu pop nostalgia yang sangat santai? Tempo musik yang jauh lebih lambat dari detak jantung rata-rata manusia ini secara tidak sadar memanipulasi ritme biologis Anda, membuat detak jantung Anda merespons dengan sedikit melambat, dan langkah kaki Anda menjadi jauh lebih santai, tanpa disengaja. Puluhan riset akademis telah membuktikan secara meyakinkan bahwa konsumen yang berjalan lebih lambat dipastikan akan menghabiskan waktu lebih lama di dalam toko. Taktik manipulasi psikologis lainnya yang sangat kuat dan sering kali tidak disadari oleh pengunjung adalah ilusi penghilangan orientasi waktu fisik. Cobalah Anda perhatikan secara lebih saksama pada jadwal kunjungan belanja Anda berikutnya, dan Anda akan segera menyadari sebuah kejanggalan, bahwa hampir tidak ada satupun jendela kaca yang menghadap keluar ruangan atau jam dinding yang terpasang di dalam sebuah hypermarket modern. Arsitektur supermarket pada dasarnya dirancang dengan cetak biru yang persis sama dengan kasino-kasino megah di Las Vegas, di mana tujuan utamanya adalah membuat Anda benar-benar lupa pada berjalannya waktu di dunia nyata. Tanpa adanya referensi cahaya matahari alami yang berubah secara bertahap atau jarum jam dinding yang berdetak konstan, Anda sepenuhnya kehilangan persepsi akurat tentang seberapa lama Anda sebenarnya telah terjebak berkeliling di dalam sana. Pada saat Anda akhirnya berhasil memenangkan pertarungan menemukan sekotak susu dan telur di ujung paling gelap toko dan merasa sudah siap untuk melangkah pulang,
Supermarket ternyata masih memiliki satu jebakan mematikan terakhir yang sabar menunggu Anda. Area antrean kasir secara desain diakui sebagai zona pembelian impulsif paling agresif dan terencana di seluruh penjuru toko retail. Saat Anda berdiri mengantre di kasir, yang mana lajunya seringkali secara sengaja dibuat lebih lambat oleh manajemen, Anda secara strategis dikelilingi oleh tumpukan rak permen manis, coklat batangan lezat, minuman energi dingin, dan berbagai majalah gosip gaya hidup. Seluruh tata letak akhir ini dirancang semata-mata untuk memanfaatkan kerentanan psikologis yang disebut kelelahan keputusan atau decision fatigue. Kondisi di mana energi mental otak Anda sudah benar-benar terkuras habis setelah mengambil puluhan keputusan logis selama proses berbelanja. Jika kita menganalisis semuanya secara keseluruhan, maka akumulasi dari seluruh manipulasi tata ruang fisik, manipulasi sensorik ekstrim, dan psikologi harga ilusionis inilah yang pada akhirnya mendefinisikan kesuksesan luar biasa dari penerapan Gruen Effect. Bagi Anda sebagai individu konsumen, seluruh proses ini mungkin hanya akan terasa seperti pengalaman belanja akhir pekan yang biasa, menyenangkan dan normal. Namun bagi perusahaan retail berskala raksasa seperti Walmart, Carrefour, Target, dan korporasi lainnya, ini adalah sains data terapan yang sangat menguntungkan secara finansial. Data kuantitatif dari berbagai lembaga analis pasar independen menunjukkan dengan jelas bahwa penerapan teknik navigasi bawah sadar yang sangat optimal ini mampu dan terbukti meningkatkan rata-rata pengeluaran setiap konsumen hingga menyentuh angka 40% per satu kali siklus kunjungan. Menyadari penuhnya fakta bahwa Anda sebenarnya sedang berada di medan perang psikologis yang tidak seimbang adalah langkah pertama yang sangat vital untuk melindungi aset keuangan Anda dari strategi korporat yang sangat agresif ini. Para ahli perencana finansial dan konsultan keuangan keluarga selalu menyarankan satu metode pertahanan mutlak dan paling klasik, yaitu membawa daftar belanja fisik yang ditulis di atas kertas. Saat Anda memutuskan masuk ke sebuah supermarket raksasa dengan membawa sebuah daftar belanja yang tertulis dengan sangat jelas dan memiliki komitmen mental yang sekuat baja untuk mematuhinya secara presisi, Anda pada dasarnya menciptakan sebuah perisai logika pelindung di dalam korteks otak Anda yang terbukti secara klinis mampu menahan berbagai ilusi memikat dari Gruen Effect. Pada kesimpulan akhirnya, kita harus menyadari bahwa sebuah supermarket modern saat ini sama sekali bukanlah sekedar gudang penumpukan barang untuk dijual secara eceran, melainkan sebuah ruang pameran megah dari mahakarya strategi bisnis, pengumpulan data, dan psikologi terapan tingkat tinggi. Lain kali saat Anda melangkah melewati deretan pintu kaca otomatis hanya dengan tujuan awal untuk mencari sebotol susu segar, selalu ingatlah di dalam pikiran Anda bahwa Anda sedang berjalan masuk ke dalam sebuah laboratorium raksasa yang dirancang secara spesifik untuk menguji batas akhir pertahanan dari isi dompet Anda. Tetaplah berpegang teguh secara fokus pada tujuan utama Anda, berjalanlah secara tegap dengan kecepatan Anda sendiri, dan jangan pernah biarkan manipulasi desain ruangan mendikte pilihan finansial Anda hari itu.